Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Piala Kemerdekaan tahun 2025 antara Indonesia versus Mali, yang berakhir untuk kemenangan Mali dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Mali menjadi juara dari Piala Kemerdekaan sebagai tim yang mencatat 3 kali kemenangan atas Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Sedangkan Indonesia menyelesaikan perjuangan di Piala Kemerdekaan tahun ini sebagai runner-up dengan mencatat 1 kali hasil imbang melawan Tajikistan, 1 kali kemenangan melawan Uzbekistan, dan 1 kekalahan dari Mali di pertandingan terakhir semalam. Dan menurut saya, teman-teman, para pemain dari Timnas Indonesia U17 menunjukkan grafis penampilan yang sangat baik mulai dari pertandingan pertama melawan Tajikistan. Dan memang pertandingan terakhir ini berakhir dengan kekalahan bagi Timnas Indonesia U17. Tapi yang perlu kita cermati bukan adalah soal hasil akhir, seperti yang saya katakan berkali-kali ya. Karena yang paling penting bagi para pemain muda yang berada di dalam skuad adalah cara mereka bermain, cara mereka mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan, cara mereka mengambil keputusan dalam memberikan umpan, dalam melepaskan shooting, atau juga dalam melakukan tackling, atau juga dalam melakukan pressing. Selain itu juga cara mereka mengendalikan emosi mereka, artinya mereka juga perlu bermain dengan tenang, tidak terburu-buru memberikan umpan, supaya juga bisa bermain secara kolektif. Itu yang perlu dilihat. Dan tentu memang kita ingin agar Timnas Indonesia U17 kalau bisa menang terus di setiap pertandingan di Piala Kemerdekaan. Tapi kan kalau menang terus juga, kemudian di Piala Dunia U17 dibantai di 3 pertandingan fase grup, ya percuma juga. Maka itu saya pikir ada baiknya juga Coach Nova Arianto sering melakukan rotasi di babak kedua, memainkan pemain-pemain lain. Karena yang dia incar itu sebetulnya bukan hasil akhir, betul, pengennya sih menang. Tapi lebih daripada itu, yang dia ingin lihat adalah perkembangan dari para pemain setelah menjalani TC. Apakah mereka dari match fitness ini sudah cukup bagus? Bagaimana caranya mereka mengikuti rencana permainan dari Coach Nova Arianto? Maka itu saya pikir ya perkembangan dari para pemain ini cukup baik. Dan saya yakin Coach Nova Arianto juga nanti akan membuat evaluasi, melihat apa saja kekurangan yang nanti perlu dibenahi. Tapi poinnya adalah dari segi mentalitas para pemain yang tidak khawatir apalagi takut pada saat berhadapan dengan tim sekelas Mali, yang kita tahu Mali ini bukan tim lemah sama sekali di level U17. Mereka adalah tim yang kuat, mereka adalah tim yang langganan lolos ke Piala Dunia U17 dan tim yang biasa juga berprestasi di Piala Afrika U17. Jadi ini bukan tim yang lemah, kuat sekali mereka. Maka itu di pertandingan semalam kan kita bisa melihat bahwa para pemain Mali ini mendominasi total. Jalannya pertandingan baik dari ball possession dan juga jumlah peluang, meskipun mereka tidak mudah untuk menghadapi tembok pertahanan dari Indonesia. Nah, banyak yang bingung ya, kenapa Indonesia harus main defensif sih? Ya karena lawannya terlalu kuat. Jadi saya pikir Coach Nova Arianto bagus juga, sadar bahwa kalau dia meminta para pemain all out attack, wah habis, pasti pertahanan pasti kocar-kacir. Belum bisa, bukan artinya gak sanggup, bisa saja para pemain bermain terbuka, tapi gak akan efektif itu. Itu yang justru akan membuat para pemain Mali leluasa menciptakan banyak peluang on target. Dan memang Mali itu banyak menciptakan peluang on target juga. Saya pikir performa dari Dava bagus, sampai dia dinobatkan sebagai kiper terbaik dari Piala Kemerdekaan tahun ini. Dan mungkin banyak juga yang memperdebatkan ya penghargaan bagi Dava. Tapi kalau menurut saya kiper terbaik itu jangan dilihat dari jumlah kebobolannya, tapi dilihat dari total saves. Dia banyak melakukan saves. Mulai dari pertandingan lawan Tajikistan, kemudian Uzbekistan, dan terakhir ini lawan Mali. Kalau bukan karena Dava udah 5 atau 6-1 itu Mali menang. Cuma yang saya masih penasaran, kenapa ya para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini agak berat untuk bisa membangun transisi dengan baik. Artinya beberapa kali mereka bisa merancang transisi, tapi lebih banyak itu yang gagal. Padahal kalau bisa itu bermain umpan-umpan kombinasi, perlahan-lahan, sabar, saya pikir Mali itu akan kewalahan juga. Karena ada beberapa kali di babak kedua itu, para pemain Timnas Indonesia U17 itu merancang
skema yang rapi, umpan-umpan pendek, bisa mereka membuka pertahanan dari Mali juga. Artinya memang nih salah satu problem dari permainan timnas Indonesia 17 itu kalau dari bertahan sih saya melihat udah oke ya. Bahkan dari duel-duel di udara. Cuma pada saat transisi, artinya kalau mau main compact football, ya agak masalah, itu juga adalah bagian dari strategi permainan di sepak bola. Tapi transisinya itu harus rapi, harus bisa terjalin secara rapi sampai membuka pertahanan tim lawan dan menciptakan peluang. Oke, kalau memang nggak bisa menciptakan peluang, paling tidak bisa masuk ke ruang pertahanan tim lawan. Tapi semalam itu mau masuk ke ruang pertahanan Mali saja udah nggak bisa para pemain kita. Maka itu gol juga dicetak kan dari lemparan ke dalam kan. Ya oke, itu juga salah satu cara untuk mencetak gol, nggak salah juga. Kenapa salah? Enggak, itu salah satu senjata juga yang bisa digunakan. Tapi kan ya bukan soal harus mencetak gol terus dari long throw ya. Walaupun ini satu-satunya gol dari long throw kan di Piala Kemerdekaan kali ini. Ya tapi dari open play ini perlu juga menciptakan serangkaian peluang dengan memanfaatkan momen counter attack. Karena memang sudah pasti ini permainan ini compact football nih yang menurut saya efektif juga bagi para pemain. Karena pada saat transisi punya kecepatan. Kecepatan tuh sudah oke. Jadi pemain seperti Mirza tuh sudah pintar mencari ruang. Tapi umpan-umpannya dari second line tidak selalu bagus. Tapi saya melihat para pemain Mali ini akhirnya terpaksa main long ball. Karena menghadapi compact football dari Indonesia. Mali tuh gak main long ball. Mali tuh mainnya umpan-umpan pendek, terobosan, ya wall pass, crossing, tapi mereka lebih banyak main long ball karena mereka gak bisa melewati sebetulnya lini tengah dari Indonesia. Maka itu crossing tinggi yang mereka berikan itu akhirnya berbuah gol bagi mereka kan. Saya pun kaget kok Mali mainnya crossing tinggi. Pemain mereka memang superior dari bentuk, dari postur ya, sudah tinggi, besar. Dan mereka tampaknya ini sudah siap juga main di senior nih. Main di senior Mali nih gila mainnya loh. Skillnya matang banget loh di usia muda loh. Sampai ada yang usianya masih 14 tahun. Tapi sundulan itu pemain yang mencetak gol sih ngeri banget. Memang terkena tiang dalam baru gol. Jadi ya Mali itu bisa berimprovisasi. Nah sayangnya para pemain kita masih belum berani berimprovisasi. Mungkin khawatir salah. Nah ini juga salah satu mindset yang harus dirubah oleh Coach Novarento kepada para pemain. Jangan khawatir apalagi takut untuk salah. Tentu kita tidak berharap mereka melakukan kesalahan. Dan mereka juga tentu tidak ingin membuat kesalahan, tapi kalau gak dicoba, kan gak akan tahu. Nah, para pemain Mali itu masih berani kotak-katik, main sedikit berbeda, ketika sulit menghadapi low block dari Indonesia. Tapi dari para pemain kita gak ada. Tapi saya melihat pemain seperti Matthew Baker ini bagus banget loh dia. Ada sekali aja sih dia kesalahan, tapi selain itu, delivery bola dia rapi banget. Tapi kan mau memberikan delivery bola tersebut harus diimbangi oleh pergerakan rekan-rekan yang lain, yang bisa memahami, yang bisa mengantisipasi umpan-umpan seperti itu masuk ke ruang pertahanan tim lawan. Dan Mali akhirnya mencetak gol kedua spektakuler banget dari luar kotak penalti, gol. What a goal, ini gol yang bagus menurut saya, gol yang indah yang mereka bisa cetak. Ya karena itu mereka improvisasi, nggak bisa masuk shooting dari luar. Nah masalahnya para pemain kita mau masuk ke ruang pertahanan Mali aja udah nggak bisa. Dari open play adalah 1-2 kali, tapi terus bisa digagalkan lagi oleh mereka, karena memang mereka lebih matang ya. Jadi memang saya melihat itu salah satu PR sih, tapi kan akhirnya bisa cetak 1 gol juga, dari lemparan ke dalam. Namun, jika nggak bisa menciptakan peluang dari open play, ini bisa menjadi masalah, apalagi nanti pada saat berhadapan dengan Zambia, Brazil, kemudian Honduras. Ternyata pertandingan kedua itu Indonesia lawan Brazil, di Piala Dunia U17. Ya, kalau saya sih harapkan dapat 4 poin aja. Mungkin Indonesia punya peluang nanti untuk lolos dari fase grup. Artinya lawan Honduras sama Zambia itu harus dapat poin. Atau kalau bisa 2 kali menang. Lawan Zambia dan juga lawan Honduras agar dipastikan lolos sebagai runner up. Itu sangat penting, tapi saya pikir para pemain kita menunjukkan juga skill-skill mereka. Tapi memang Mali lebih unggul lah ya dari agresivitas mereka. Dan saya melihat Putu Panji adalah leader juga di pertahanan. Dia banyak memotong bola, banyak menghalau bola. Matthew Baker juga oke. Saya melihat juga Noah ya, kalau nggak salah namanya yang masuk, dia juga oke. Raffi, saya suka ini Raffi, ngeyel banget ini pemain. Bahkan tuh kapten dari Mali yang nggak bisa dilewati tuh. Dia gocek dikit, akhirnya kan dapat kartu kuning tuh melanggar si Raffi. Jadi, Coach Nova juga coba untuk memberikan kesempatan hampir kepada semua pemain. Maka itu babak kedua dia melakukan banyak pergantian pemain. Goli, saya melihat nih pemain agak lamban ya pergerakannya ya, tapi umpan-umpannya sih oke. Jadi memang ada banyak
ada banyak pemain lah yang saya melihat nih progresnya bisa lebih baik lagi asalkan mereka yang mau bekerja keras. Jadi kuncinya bagi para pemain muda bekerja keras sambil juga bekerja secara cerdas. Tapi jujur saya puas juga lihat permainan dari Timnas Indonesia U17 meskipun saya agak bingung kenapa ya sulit menciptakan peluang dari open play, tapi ya paling tidak dari segi mentality ya, itu juga penting ya. Karena Mali ini adalah salah satu favorit juara juga loh dari Piala Dunia U17. Mereka di Piala Dunia U17 lalu tuh, 2023 pada saat bermain di tanah air, mereka sampai peringkat ketiga, mereka sampai bisa lolos ke semifinal. Ini tim yang sangat kuat. Jadi saya pikir serangkaian persiapan yang diatur atau dirancang oleh federasi ini sangat bermanfaat bagi Timnas Indonesia U17. Sekarang tinggal bagaimana jajaran pelatih dan juga para pemain memanfaatkan serangkaian uji coba ini karena berhadapan juga melawan tim-tim yang kuat. Saya justru pengennya seperti itu. Kalau bisa bawa Argentina yang U17 atau bawa lagi tim yang kuat. Prancis U17 gak apa-apa. Mau dibantai pun menurut saya jangan dipermasalahkan gitu. Karena ini dalam rangka persiapan, tapi para pemain itu bisa dapat pengalaman. Oh, seperti ini toh. Hadapi para pemain dari Prancis yang mainnya seperti caranya mengandalkan umpan-umpan dari sayap. Atau istilahnya ada Jerman. Nah, oh seperti ini Jerman main. Itu yang perlu mereka rasakan di atas lapangan. Kalau cuma nonton-nonton video itu beda. Artinya video analisa dari tim lawan itu beda. Tapi harus ketemu lawan-lawan yang kuat karena para pemain ini yang kita harapkan nanti promosi ke U20 kemudian juga ke senior. Itu juga adalah salah satu cara bagi mereka untuk bisa menjadi pemain yang matang. Dan juga pemain yang nanti bisa juga memberikan kontribusi bagi timnas di level yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman, kita tentu perlu melihat gambaran besarnya dari permainan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan yang baru saja berakhir. Yang pertama, di setiap pertandingan, Timnas Indonesia U17 mencetak gol. Ada 4 gol ya, 4 gol melalui sundulan kepala yang jarang sekali saya melihat pemain-pemain dari timnas kita di berbagai level itu mencetak gol dengan sundulan kepala, tapi bisa. Dari set piece juga bisa create chances, bisa mencetak gol. Dari segi pressing sudah oke. Jumlah kesalahan tidak banyak. Ya, walaupun Dava tuh kemarin kesalahan tuh. Hampir itu gol yang di lob. Oke. Yang keempat, pengambilan keputusan ini masih PR. Ini masih PR banget. Yang kelima, dalam transisi. Ini juga masih PR. Karena kalau mau main transisi, itu gak ada masalah, tapi transisi itu harus dimanfaatkan dengan akurasi passing. Kalau passingnya belum bisa akurat, nah passing akurat ini bukan artinya cara passingnya salah, enggak. Tapi momen passing itu loh. Jadi jangan terburu-buru. Belum juga rekan yang lain cari space sudah diberikan passing. Padahal Mirza tuh mencari ruang tuh sudah oke. Tapi kalau bola itu gak mengarah ke dia, atau bola itu diberikan jauh dari jangkauan dia, gimana caranya dia bisa mencetak gol? Tapi bagusnya Fadli itu bisa mencetak gol ketika bola pas terarah ke kepalanya. Jadi teman-teman, saya pikir kita perlu mengapresiasi perjuangan dari Garuda Boys yang bermain secara taktis di Piala Kemerdekaan tahun 2025. Dan saya pikir Piala Kemerdekaan tahun ini diselenggarakan dengan baik ya. Bahkan ada banyak acara tuh, acara pendukung di closing ceremony juga. Yang saya pikir juga adalah hiburan bagi masyarakat Sumatera Utara yang hadir di dalam stadion, bahkan stadion full house. Dan saya harapkan nanti PSSI juga membuat turnamen Piala Kemerdekaan selanjutnya juga di daerah lainnya, agar masyarakat lainnya juga bisa melihat timnas dari dekat. Bahkan FIFA Matchday nanti mainnya di Surabaya, bagus juga seperti itu. Ya kita tunggu saja teman-teman nanti serangkaian uji coba dari Timnas Indonesia U17. Dan kita sebagai supporter, tugas kita apa? Tugas kita untuk mendukung, bukan menghujat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.